Jadi kita bisa tambahkan tim di sini. Kita lihat ini skornya. Sekarang yang video hingga kualitas yang paling tinggi. Hai teman-teman, pada pagi ini saya akan mereview sebuah head unit terbaru dari Pioneer, yaitu DMH ZF9350BT. Jadi ini merupakan head unit terbaru dari Pioneer, memiliki ukuran layar 9 inch dan tentunya dengan berbagai fitur baru yang lebih keren dibanding head unit sebelumnya. Sebelum kita review head unit ini, mari kita unboxing dulu. Oke, ini saatnya kita unboxing si Pioneer DMH ZF9350BT. Oke, dari kotaknya ini adalah fitur-fitur highlight dari dia. Jadi dia ada charge 3 ampere, lalu Full HD, steering wheel control, flag, customize, Full HD layar, Android Auto, Apple CarPlay, dan dia sudah hi-res audio. Jadi dia bisa membaca file-file hi-res. Oke, kita langsung buka aja apa yang ada di dalam box segede ini. Yang pertama-tama dia ada kabel soket power. Jadi ini kabel soket powernya ya. Lalu ini kabel Type C. Nah, jadi kabel Type C ini fungsinya untuk penggantinya USB. Kalau mau colok USB ke handphone ataupun flash disk itu lewat benda ini. Tapi dia sekarang sudah Type C, berarti kabel Type C ini juga membuat pengisian daya baterai lebih cepat hingga 3 ampere. Lalu di sini ada konverternya. Jadi konverternya ini Type C to USB. Oke. Lalu ada mic seperti biasa, ada steering wheel control. Lalu ini adalah soket-soket untuk RCA ya. Jadi ada RCA kamera, RCA audio, aux. Dan ini kameranya ada 2 input. Jadi ada kameranya bisa dikasih 2, mungkin mau depan atau belakang. Ini dia support untuk lebih dari 1 kamera. Lalu di sini ada anten GPS, ini fungsinya untuk nanti ketika maps ya. Lalu ada remote, ada baut-baut, dan ini adalah penutup ataupun cover dari belakangnya head unit. Jadi mewah ya, ini kayak bahannya halus, terus ada emboss Pioneer. Oke. Dan tidak lain tidak bukan buku panduan, dan ada juga kartu garansi resmi dari Pioneer Indonesia. Dan tidak lain tidak bukan adalah, ini agak susah ya. Nah, ini adalah mesin dari head unit Pioneer. Bodinya dia single din, jadi bisa masuk di mobil manapun. Jadi mobil Anda, mobil teman-teman mungkin sudah tahun biasanya Mercy atau BMW ya, yang tahun-tahun lama, atau mungkin mobil seperti Panther mau pasang head unit terbaru dari Pioneer ini bisa teman-teman. Bodinya dia single din. Lalu yang terakhir adalah screen dari Pioneer ZF9350. Wih, ini kelihatannya mantep banget. Nah, jadi ini adalah layar
dari Pioneer ZF9350BT. Di sini ada tertulis Hi-Res Audio dan Full HD Audio. Jadi dia sistemnya ini lewat colokan gini guys. Jadi nanti ada kabel dari head unit ini kabelnya, nanti dicolokin. Nah ini nanti pasangnya modelnya floating gini. Nah, jadi bisa di adjust sesuai dengan istilahnya selera pengemudi. Lalu di sini juga tiap head unit ada segel ya, dari Pioneer, dari layar maupun dari unitnya ada. Mungkin unboxingnya cukup sampai di sini aja ya. Ini sudah keluar semua dari box, dan sekarang kita langsung coba aja gimana rasanya head unit terbaru dari Pioneer. Kira-kira fiturnya apa aja? Penasaran? Ikuti terus videonya. Tadi kan kita sudah unboxing, mari sekarang kita bahas head unitnya secara langsung. Jadi kita mulai dari penampilan ya. Penampilannya ini seperti tablet, seperti seri sebelumnya, cuman dia agak lebih tebal ya, karena ini bukan seri Android yang bisa dicopot-copot seperti seri SDA 835 Tab dan SPH T20BT. Jadi ini dia head unit. Lalu untuk bodinya dia ini single din. Jadi untuk mobil-mobil lama itu dia masih kompatibel, mungkin punya mobil yang body head unitnya masih single din ini kompatibel, dan dia sistemnya ini floating. Lalu untuk layarnya dia itu bisa di adjust teman-teman, bisa diturunin gini, naikin, dan juga bisa naik turun juga, nanti kita menyesuaikan pada waktu instalasi ya. Lalu untuk finishing layarnya ini menurut saya mewah banget. Jadi dia ada finishing black chrome, jadi bukan chrome biasa, ini yang black chrome. Lalu untuk bahan layarnya ini dia sudah glass, TFT glass. Mari kita bahas speknya satu persatu. Jadi dia ini mempunyai resolusi layar Full HD. Lalu untuk fitur-fiturnya dia ada beberapa fitur baru, seperti dia ada Alexa, dan dia juga ada Pioneer AV Assist. Jadi itu merupakan sebuah aplikasi. Jadi Pioneer AV Assist ini merupakan aplikasi dari Pioneer yang dia buat untuk mentransferkan beberapa data dari smartphone kita ke head unit terbarunya ini. Dan untuk spesifikasi lengkapnya nanti mungkin kita tampilin di deskripsi ya. Jadi kita akan coba langsung aja apa saja keunggulan dari si head unit terbaru dari Pioneer ini. Oke, yang pertama tampilan layarnya, tampilan home screen-nya ini sangat mewah menurut saya, karena berbeda dengan tampilan head unit yang Pioneer seri-seri Pioneer sebelumnya. Jadi ini modelnya sudah seperti iOS 14. Jadi dia ada widget-widget yang terpampang di home screen besar. Jadi ini ibaratnya shortcut untuk beberapa aplikasi yang sering kita gunakan. Lalu kalau kita geser ke kanan, dia akan memunculkan semua aplikasi atau fitur yang terdapat di head unit ini, mulai dari Bluetooth, USB, iPod, CarPlay, Apple CarPlay, settings, dimmer, dan juga berbagai macam aplikasi lainnya. Lalu di sini ada 3 kategori atau 3 baris ya. Di sini ada yang common, jadi fitur-fitur yang terdapat dari Pioneer. Lalu di bawah ini dia ada pilihan no device. Jadi nantinya ini dia bakal aktif ketika kita mengaktifkan Car AV Assist. Nah, ini sudah saya konekkan dengan smartphone saya. Jadi dia ini support Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk Apple CarPlay dan Android Auto-nya bisa USB baik wireless. Dan untuk handphone Apple saya sudah iOS 14. Jadi ini adalah tampilan iOS 14 di Apple CarPlay. Ada perbedaan di background dan juga
di bagian Apple Music. Dia tampilan albumnya lebih besar, teman-teman. Ya, ini info singkat ya. Oke, selain itu yang menurut saya yang keren nih di CarAV Assist. Jadi dia ini merupakan aplikasi yang membuat beberapa data bisa kita transferkan di sini, seperti notifikasi, lalu dia juga ada favorit tim sport favorit. Pecinta olahraga ini bisa melihat jadwal pertandingannya di sini, bahkan skornya ya. Oke, kita langsung konekin aja. Jadi cara konekinya gampang banget. Kalian pertama-tama harus download aplikasi CarAV Assist dulu. Nah, kalau kalian sudah download, kalian tinggal buka aplikasinya. Lalu nanti ini kan sebelumnya saya sudah konekin, jadi nanti awalnya tampilannya seperti ini. Nah, melalui aplikasi CarAV Assist ini kita bisa mengatur berbagai settingan yang dapat kita transfer di head unit. Oke, kita langsung coba praktek aja. Jadi saya sudah terkonek. Nah, lalu kita akses CarAV Assist. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Kalau kita tidak bisa menggunakan CarAV Assist atau Apple CarPlay secara bersamaan. Jadi kita harus pilih salah satu dari kedua aplikasi ini. Oke, kita diskonekkan Apple CarPlay. Nah, di sini ada transfer mode. Jadi ketika teman-teman sudah masuk ke CarAV Assist, akan diperlihatkan tampilan menu seperti ini. Jadi ini fungsinya apa? Jadi di sini kita bisa mengatur, contoh kita ini di bawah sini ada favorit sport team. Nah, saya tadi sudah input beberapa tim favorit saya: Liverpool, Los Angeles Lakers, New York Yankees. Jadi kita bisa tambahkan tim di sini. Nah, tergantung teman-teman suka olahraga apa. Ada American football, baseball, basket, hoki, dan juga sepak bola. Coba kita masukkan tim American football ya. Kita masuk yang NFL ya. Saya sebenarnya juga nggak begitu tahu American football ya, tapi kita coba aja kita masukkan New England. Nah, ini sudah dicentang. Jadi kita bisa masukkan beberapa tim sekaligus. The maximum number of your favorites. Oh, jadi maksimum favorit timnya itu ternyata 5, teman-teman. Jadi kita contoh New England ini ya. Kita done. Nah, dia sudah masuk ke daftar 5 tim favorit kita. Lalu kita pilih klik menu yang ini. Ini artinya transfer settingan handphone ke head unit. Kita klik. Nah, dia sudah mentransfer filenya. Nah, oh ya, sebelumnya ini karena no device, ini kita harus konekin dulu. Jadi dia butuh hotspot. Jadi untuk mengakses hotspot, kalian bisa masuk di setting, lalu ada logo wifi di paling bawah, masuk ke wifi setting hotspot. Nah, kita sebelumnya juga harus mengaktifkan hotspot dari perangkat kita ya, dari handphone kita. Ini sudah kita aktifkan. Masuk hotspot setting, tinggal connect ke handphone yang sudah pernah dikoneksikan ke head unit ini. Oke, sepertinya sudah terkonek. Ketika dia sudah connect, maka menu yang tadi sudah terakses. Jadi tampilan menunya itu di sini, teman-teman. Nah, tadi sebelumnya kan kosong, sekarang sudah terisi dengan Yankees. Nah, tadi kan karena saya sudah memfavoritkan. Nah, ini poinnya 5-0. Nanti finalnya Nah, jadi bisa lihat ini skornya. Sekarang yang tim England tadi, American football lagi
pertandingan ini dia memimpin. Lakers juga ini lagi melawan Nuggets. Nah, jadi kita bisa lihat tim favorit kita update-nya itu melalui head unit ini. Lalu di sini kita juga bisa mengakses YouTube, teman-teman. Nah, ini dia muncul. Memang kadang perlu sedikit waktu ya untuk update. Nah, di sini kita ada browser. Browser ini pun kita bisa setting lewat CarAV Assist. Jadi kita bisa memasukkan browser favorit kita. Nah, salah satu yang saya masukkan adalah YouTube. Jadi ketika kita buka browser di sini, nah ini kebetulan sebentar ya, kita akses home dulu. Ini merupakan tampilan home. Jadi kalau kita sudah memfavoritkan browser kita tinggal pilih aja YouTube. Dan karena layar resolusi dari head unit ini adalah 1080 pixel, jadi kita bisa memutar film. Kita coba video tes ya. 1080. Nah, kita coba. Jadi kita bisa memutar video hingga kualitas yang paling tinggi. Bentar, ada iklan sebentar teman-teman. Kita bisa setting di 1080 pixel. Nah, tinggal kita OK, dan kita langsung saja nikmati layar dari Pioneer ini. Teknologinya dia sudah IPS juga, jadi mau lihat dari sisi samping kanan baik samping kiri, gambarnya jelas banget teman-teman, bersih banget. Ini bisa dikategorikan head unit Pioneer dengan gambar terjernih. Nah, selain itu, oke, kita pindah lagi. Nah, selain itu di sini tampilan untuk yang widget ini merupakan recently used apps. Jadi apps yang terakhir kita gunakan dia akan tampil di sini. Nah, ketika handphone kita sudah connect dengan CarAV Assist, selain browser, tim favorit, dan juga selain dua itu juga kita bisa setting notification. Nah, notificationnya ini yang menurut saya keren teman-teman. Kita bisa baca notif yang masuk dari handphone kita yang sudah terkonek di Pioneer ini ya. Itu di layar paling kiri. Dan kita geser. Nah, di sini akan muncul notifikasi terakhir yang masuk ke HP kita dan kita bisa membacanya. Contoh, ini ada WhatsApp dari Mbak Yani. Kita bisa baca. Dia WA Go. Lalu dia WA lagi, dia tanya, kamu apa ada order modul kamera? Jadi kita sambil berkemudi bisa membaca notifikasi tanpa harus lihat HP. Kalau di Apple CarPlay notifikasinya dia kan membacakan. Nah, masalahnya di Apple CarPlay itu Siri kan belum bisa berbahasa Indonesia. Jadi ketika kita minta Siri untuk membacakan notifikasi yang masuk dari WhatsApp, itu agak aneh lah. Dan di sini nanti notifikasi-notifikasi lainnya juga bisa kita setting melalui notification setting ini. Selain itu, selain untuk settingan ketiga dari yang tadi sudah saya jelaskan, ini kita juga bisa mengganti wallpaper dari head unit ini tanpa harus kita bisa mengganti background dari head unit ini dengan foto ataupun
apapun yang ada di HP kita. Jadi kita bisa pilih home screen, kita bisa pilih library. Nah ini tadi sudah saya downloadkan fotonya Iron Man. Nah ini kita bisa atur mau ditampilin seberapa. Nah, anggap aja segini ya, kita apply. Nah ketika ada penggantian setting, ada penambahan tim favorit atau penggantian pengaturan, teman-teman wajib kembali ke CarAV Assist lalu menekan tombol ini, jadi mentransfer settingan yang sudah kita rubah melalui handphone supaya diterima oleh head unit ini. Nah ini lagi proses. Kalau penggantian wallpaper memang dia agak makan waktu beberapa detik, nantinya dia akan langsung terganti. Ketika sudah selesai dia akan memberikan notifikasi. Nah, setting ready is complete, berarti settingan yang sudah kita rubah di handphone sudah diaplikasikan di head unit dan wallpapernya sudah ganti menjadi Iron Man seperti yang kita kehendaki. Oke, sekarang mari kita tes sound dari head unit ini melalui Apple CarPlay ya. Jadi menggunakan Power Pioneer, prosesor Phenom Pandora Baby Pandora, lalu speakernya kita pakai Mercury. Ini merupakan speaker terbaru di tempat kita guys. Oke, connectivity-nya kita ganti. Jadi untuk mengganti konektivitas ini, pertama-tama kita harus konekin WiFi handphone kita. Nah ini konekin WiFi handphone kita ke head unit ini. Nah ini sudah saya konekin. Untuk lagunya sebentar saya pilihkan ya supaya tidak terkena copyright. Saya pakai lagu Gizmo. Ini untuk hasil suaranya. Oh, maaf teman-teman, saya lupa nyalain remote-nya. Suaranya bagus, nggak apa ya istilahnya, kalau kita di car audio ini kalau kita memandang suara Bluetooth itu kan kurang bagus ya teman-teman. Jadi ini memang dia konektivitasnya sudah bukan Bluetooth lagi tapi melalui WiFi, dan suara hasil yang dihasilkan tuh bagus banget teman-teman. Jadi di sini kalian bisa mengakses berbagai aplikasi seperti Spotify juga bisa, baik melalui Apple CarPlay maupun Android Auto. Jadi teman-teman bisa putar lagu favorit di head unit ini tanpa harus otak-atik HP-nya. Jadi di sini seperti yang saya bilang, recently used app. Jadi di sini akan menampilkan aplikasi atau fitur yang terakhir digunakan, dan ini kalau teman-teman perhatikan dia akan berganti terus karena dia mengikuti skor yang sudah terupdate. Jadi memang kalau ada update skor dari tim atau lagi ada pertandingan, dia akan update terus. Jadi kita bisa memantau langsung skor yang terkini. Dan melalui Apple CarPlay
dan Android Auto sudah bukan rahasia lagi kalau kita bisa mengakses Maps juga, baik melalui Google Maps maupun melalui Waze ataupun aplikasi untuk navigation lainnya ya. Jadi bisa terkonek Siri maupun Google Voice. Dan di sini bisa lihat weather juga. Nah, dia langsung mengakses lokasi kita. Kita mau tahu kira-kira nanti sore, nanti siang, atau nanti malam ada hujan atau gimana, ini kita bisa akses semua. Dan masih banyak, ini mungkin karena masih hitam karena kita nggak aktifkan ya. Jadi kalau memang teman-teman ada USB itu bisa. Oh ya, lalu jadi teman-teman tadi waktu unboxing kan terdapat kabel Type-C. Jadi ini fungsinya itu untuk USB input. Jadi dia disediakan seperti ini teman-teman. Disediakan converter. Jadi kabel aslinya dia sudah pakai Type-C. Jadi otomatis transfer data pun pasti lebih cepat, anti lemot-lemot kalau baca USB. Dan sudah disediakan converter Type-C to USB. Nah, dan satu lagi, dia ini sudah 3 ampere untuk daya pengisian baterainya untuk smartphone teman-teman semua. Jadi pastinya untuk ngecas handphone lebih cepat, dan untuk konektivitas medianya sudah super komplit. Yang kalian butuhkan di head unit selama ini sudah disediakan di Pioneer ZF9350BT ini. Oke, sekian review dari saya, review sekaligus unboxing. Semoga dapat bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan tentang head unit ini, bisa mencantumkan pertanyaan di kolom komen di bawah. Nanti kita bakal balas satu-satu. Lalu untuk link pembelian juga sudah tersedia di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Bye.